Doa itu bukanlah untuk memaksa Tuhan mengikuti maumu, tapi untuk membuat hatimu siap untuk menerima jalan terbaik darinya. Kalau kamu hari ini masih berdoa dengan meminta segalanya secara spesifik, dan kamu bingung kenapa kok doa-doamu itu belum juga dikabulkan, maka video ini lewat bukan kebetulan. Karena di sini, saya akan coba bantu kamu untuk keluar dari masalahmu ini, sehingga setelah ini kamu bisa lebih mudah untuk memahami jawaban Tuhan dari setiap doa yang kamu panjatkan. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, dan save jika perlu. Oke, yang pertama gini, doa itu bukanlah sebuah alat transaksi. Ingat loh, yang kamu ajak bicara itu bukanlah asisten pribadimu yang harus menuruti semua keinginanmu. Kamu itu sedang berbicara dengan sumber kehidupan. Coba deh, kamu pikirin aja. Kalau yang kamu mintai pertolongan itu adalah sang sumber kehidupan yang sudah menciptakan dan juga menyusun semua ini, kira-kira lebih ngerti kamu atau sang sumber? Makanya, bagian terpenting dari doa itu bukanlah mengucapkannya, tapi mendengarkan jawabannya. Nah, inilah yang sering terlewat. Kita terlalu sibuk ngomong, terlalu sibuk minta, sampai kita nggak sempat diam dan mendengar. Padahal ketika kita diam, di ruang hening itulah jawabannya hadir. Tapi jangan salah paham loh, bukan berarti kita itu nggak boleh meminta. Justru meminta itu boleh, bahkan perlu. Karena itu adalah tanda bahwa kita sadar kalau kita ini bukan siapa-siapa, dan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Tuhan pun memerintahkan kita untuk tidak meminta selain kepadanya kan. Nah, tapi di sini yang jadi masalah adalah ketika kita berdoa sambil mendikte Tuhan. Sampai-sampai waktu dan juga caranya juga kita tentukan. Sementara itu yang harusnya kita serahkan ke Tuhan. Tuhan itu lebih tahu kok, mana jalan yang paling baik buat kita dan kapan waktu yang paling tepat. Begini teman-teman, saya kasih tahu ya, setiap keinginan yang muncul di dalam diri kita, itu pasti ada kehendak jiwa di baliknya. Hanya saja masalahnya, seringkali suara jiwa itu tertutup dengan lapisan ego kita sendiri. Dan ketika kita berdoa dengan sangat spesifik, di situ yang kita ucapkan bukanlah kehendak jiwa kita, tapi ego kita. Itulah alasan kenapa Tuhan nggak langsung memberikan yang kita minta. Bahkan Tuhan akan cenderung memberikan kita ujian supaya kita bisa mengenali keinginan kita dan mengupas setiap lapisan ego yang ada. Karena setelah semua lapisan ego itu terkelupas, kita baru akan ngeh, oh ternyata ini toh keinginanku sebenarnya. Ternyata ini toh jawaban Tuhan dari doa-doa yang selama ini aku panjatkan. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya, kenali dulu keinginanmu, setelah itu baru kamu sampaikan ke Tuhan. Atau bahkan kamu itu nggak perlu sampaikan juga nggak masalah kok sebetulnya. Karena Tuhan sudah paham apa yang kamu butuhkan. Dan ingat, bagian paling penting dari doa itu bukanlah tentang mengucapkannya, tapi tentang mendengarkan jawabannya. Karena yang namanya doa sejati, itu adalah dialog dua arah, bukan dialog satu arah.